Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fahri Sidik dengan NPM 22140710048. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menyampaikan materi dengan judul Sistem Pendingin Sepeda Motor atau Mobil dalam matkul mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu sistem pendingin pada sepeda motor. Untuk pendahuluan yaitu seiring dengan perkembangan zaman, banyak teknologi yang kita ketahui dan banyak juga yang kita tidak ketahui. Di antaranya itu adalah di mana teknologi ada yang tidak memiliki kelebihan dan kita juga dapat mengembangkannya menjadi bahan-bahan yang baik, dan kita dapat pula menjadikan teknologi asing untuk perkembangan kehidupan bangsa di Indonesia. Serta banyak juga yang harus kita lakukan dan harus menjadikan teknologi menjadi bahan atau ajang untuk mengembangkan pikiran dan kreativitas bangsa, serta di antaranya kita dapat juga mengapresiasi untuk memajukan teknologi di dalam negeri. Yang terjadi saat ini adalah banyaknya teknologi yang tidak dikembangkan dengan sempurna, dan di antaranya adalah mesin pendingin atau cooler, dan akan dibahas teknologi ini untuk kepentingan orang banyak yang dapat diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari atau kehidupan bangsa. Fungsi sistem pendingin pada sepeda motor. Panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran di dalam motor dirubah menjadi tenaga gerak atau mekanik. Namun kenyataannya hanya sebagian dari panas tersebut yang dimanfaatkan secara efektif. Panas yang diserap motor harus dengan segera dibuang ke udara luar, sebab jika tidak, motor akan terlalu panas dan komponen motor cepat aus. Untuk itu, pada motor dilengkapi dengan sistem pendingin yang berfungsi untuk mencegah panas yang berlebihan yang bisa menyebabkan komponen dalam mesin motor tersebut rusak dan cepat aus. Macam-macam sistem pendingin pada sepeda motor. Sistem pendingin udara yaitu sistem pendingin yang pertama. Sistem yang pertama ini paling banyak diterapkan pada motor bebek di bawah 125 cc. Contohnya itu motor Suprafit salah satunya. Kapasitas mesin yang rendah memungkinkan pendinginan memanfaatkan udara alami. Sistem pendinginan sepeda motor ini memanfaatkan sirip-sirip pendingin yang ada pada mesin motor. Jadi sistem pendinginnya ada di bagian depan sepeda motor. Sistem akan bekerja ketika motor berjalan. Oleh karena itu mesin tidak ditutup sehingga aliran udara akan bekerja. Cara kerjanya adalah ketika motor berjalan, udara akan melewati celah dari setiap sirip-sirip mesin. Dari sinilah panas yang mengalir ke silinder mesin beralih ke dinding silinder dalam dan luar, baru dia ke udara. Keberhasilan sistem udara alam ini tergantung dengan jenis material pada silinder. Biasanya, aluminium yang daya hantarnya baik lebih sering digunakan sebagai kepala silinder. Untuk sistem pendingin yang kedua yaitu sistem pendingin air. Sistem pendingin sepeda motor yang selanjutnya adalah memanfaatkan air dan lebih sering digunakan pada motor berkapasitas 150 cc ke atas. Contohnya itu motor PCX Vario 160, itu salah satunya. Alasannya yaitu proses pendinginan yang akurat serta cepat, mengingat motor lebih mudah panas. Cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan sistem pendingin pada mobil.
Bedanya tidak ada cooling fan pada motor. Letak radiatornya mudah terkena angin sehingga tidak dibutuhkan cooling fan. Jadi dinginnya alami kena udara. Proses pendinginan dimulai ketika water coolant berjalan masuk ke arah ruang mesin. Cairan tersebut akan bekerja menyerap panas di area mesin dan termostat akan terbuka. Selanjutnya, cairan masuk ke radiator dan saluran di ruang mesin digantikan dengan water coolant yang baru. Prosesnya itu terus berulang selama kendaraannya itu berjalan. Untuk kelebihan sistem pendingin udara dan air, yang pertama itu sistem pendingin udara. Sistem pendingin udara itu memiliki kelebihan antara lain komponen sistem pendingin sedikit dan sederhana, jadi bobot mesinnya itu lebih ringan. Yang kedua itu untuk pemanasan sampai temperatur kerja sangat cepat, jadi mesinnya terhindar dari kebocoran air. Yang keempat itu yang ketiga itu tidak ada masalah meskipun musim dingin. Yang keempat, cocok digunakan dalam berbagai kondisi cuaca. Yang kedua itu kelebihan sistem pendingin air. Kelebihan sistem pendingin air itu antara lain temperatur seluruh mesin dapat lebih seragam sehingga kemungkinan perbedaan pemuaian logam lebih kecil. Yang kedua itu ukuran kipas relatif lebih kecil sehingga tenaga yang diperlukan lebih kecil. Yang ketiga itu mesin jadi tidak bersih karena water jacket dan air itu dapat meredam getaran. Yang keempat itu kemungkinan overheating kecil karena meskipun dalam kerja yang berat. Yang kelima itu jarak antar silinder dapat diperpendek sehingga mesin lebih ringan. Untuk kekurangan sistem pendingin udara dan air, yang pertama itu kekurangan sistem pendingin udara. Antara lain kekurangannya itu ada yang pertama itu membutuhkan aliran udara yang deras untuk lebih mengefektifkan pendinginannya. Yang kedua itu suara-suara mekanis yang dihasilkan oleh alat pembuat aliran udara cenderung lebih keras karena udara tidak dapat meredamnya. Yang ketiga, untuk mesin lebih dari satu silinder, perlu ada jarak antar silinder dikarenakan untuk penempatan sirip pendingin, cooling fan, pengaturan panas mesin yang ideal sulit dicapai. Yang keempat itu perlu kipas yang besar karena sehingga banyak menyerap tenaga, kemungkinan mesin overheating cukup besar. Untuk kekurangan yang kedua yaitu kekurangan sistem pendingin air. Kekurangan sistem pendingin air itu antara lain ada banyaknya komponen sehingga harga relatif lebih mahal. Jadi komponennya lebih banyak. Jadi harga yang dibutuhkan untuk membeli komponen, memperbaiki komponen itu lebih mengeluarkan lebih banyak biaya. Yang kedua itu memerlukan biaya dan perawatan berkala yang lebih tinggi bila kebocoran atau penyumbatan. Yang ketiga itu mengakibatkan penurunan kinerja mesin. Keempat itu mengakibatkan overheating mesin menjadi panas. Yang kelima itu kerusakan mesin. Yang keenam itu turun sin. Komponen sistem pendingin pada motor atau mobil itu antara lain ada radiator, tutup radiator, termostat, kipas pendingin, terus tangki cadangan, pompa air atau water pump, terus ada selang radiator, sama yang terakhir itu ada water jacket.
Langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sistem pendinginan pada mobil. Untuk pendahuluannya itu sistem pendinginan pada mobil. Saat beroperasi, mesin mobil menghasilkan panas yang tinggi. Panas ini pun perlu dijaga atau ditransfer dengan komponen lain. Sistem pendingin mesin mobil memiliki peran penting dalam menjaga temperatur kerja mesin tetap stabil. Menggunakan cairan, sistem pendingin ini mampu memindahkan panas mesin ketika mesin masih dalam kondisi dingin. Sistem pendingin mesin belum bekerja. Cairan pendingin masih berada di dalam radiator dan belum bersirkulasi untuk melakukan pendinginan. Begitu mesin mencapai temperatur tertentu, cairan pendingin baru bersirkulasi untuk memindahkan panas mesin. Tahap-tahap cara kerja sistem pendingin pada mobil. Yang pertama itu saat kondisi suhu mesin dalam keadaan dingin. Ketika mobil baru saja dinyalakan, suhu mesin tidak serta-merta langsung panas. Masih membutuhkan beberapa waktu agar suhu mesin panas. Pada suhu mesin dalam keadaan dingin, maka suhu panas dari mobil tidak akan disalurkan ke bagian radiator. Hal tersebut terjadi karena kondisi termostat masih dalam keadaan tertutup. Seperti yang diketahui, termostat hanya akan terbuka apabila suhu mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius. Yang kedua itu ada saat suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius. Ketika suhu panas mesin sudah mencapai 80 derajat Celcius atau lebih, maka secara otomatis termostat akan terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan air pendingin mengalir hingga ke bagian radiator. Pada kondisi ini, kipas pendingin tidak akan aktif karena suhu mesin masih terbilang kurang panas. Yang ketiga itu saat suhu mesin di atas 90 derajat Celcius. Ketika suhu di dalam mesin sudah di atas 90 derajat Celcius, secara otomatis kipas pendingin akan bekerja. Kecepatan putar kipas pendingin bergantung pada kecepatan RPM. Apabila laju RPM dalam kondisi tingkat tinggi, maka perputaran kipas pendingin akan semakin cepat. Pada kondisi inilah sistem pendingin mobil bekerja secara maksimal. Apabila kondisi mesin kembali pada suhu 90 atau 80 derajat Celcius, maka kipas pendingin akan berhenti berputar secara otomatis. Fungsi sistem pendingin pada mobil. Yang pertama itu menyerap suhu panas di dalam mesin. Sistem pendingin mobil berfungsi sebagai penyerap suhu panas yang berada di dalam mesin. Suhu panas tersebut nantinya diubah menjadi energi gerak dan diserap agar mobil tidak mengalami overheating. Seperti diketahui, overheating dapat merusak komponen mesin dan sistem kelistrikan mobil, bahkan dapat menyebabkan mobil terbakar. Yang kedua yaitu menjaga mesin tetap berada dalam suhu kerja. Sistem pendingin mobil juga dapat menjaga kondisi mesin dalam mempertahankan suhu kerja mesin. Seperti yang diketahui, suhu kerja mesin berada di kisaran 80 hingga 90 derajat Celcius. Suhu tersebut akan membuat kinerja mesin menjadi lebih maksimal dan memperpanjang usia komponen mesin. Jadi komponennya tidak cepat aus. Yang ketiga itu mempercepat proses pencapaian suhu operasi mesin. Selain kedua fungsi tersebut, sistem pendingin mobil juga berfungsi mempercepat proses pencapaian suhu operasi mesin. Suhu di atas 90 derajat Celcius. Dengan begitu, performa mesin akan meningkat sehingga akselerasi mobil juga meningkat. Mengingat fungsinya yang begitu penting, perlu mengecek sistem pendingin mesin secara rutin. Apabila terjadi masalah, segera kunjungi dealer terdekat agar mobil Anda tidak overheating. Komponen sistem pendingin pada mobil. Yang pertama itu radiator, gambarnya ada di sebelah. Komponen sistem pendingin pada mobil yang paling utama adalah radiator. Fungsi radiator mobil yaitu untuk mendinginkan suhu air pendingin mesin setelah sebelumnya air tersebut menyerap kalor panas dari mesin. Di radiator
inilah air bersuhu panas didiamkan sebentar untuk dibuang panasnya dan didinginkan suhunya. Proses pendinginan dilakukan dengan mengalirkan angin menuju ke kisi-kisi radiator tempat angin pendingin berada. Komponen yang kedua yaitu termostat. Berikutnya ada termostat yang berupa sebuah katup, bekerja secara otomatis ketika terjadi perubahan suhu pada air pendingin mesin. Bagian ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin dari mesin ke radiator, dan sebaliknya berdasarkan perubahan suhu di dalam mesin. Katup termostat akan otomatis terbuka ketika suhu air pendingin mesin mencapai kisaran 80 derajat Celcius. Yang ketiga ada tali kipas atau belt. Tali kipas adalah penghubung antara pulai radiator dengan pulai mesin. Komponen ini terbuat dari bahan karet elastis yang kuat dan berfungsi untuk menggerakkan pulai kipas radiator yang terhubung dengan pulai crankshaft. Dengan adanya tali kipas sebagai penghubung, pulai kipas radiator bisa berputar mengikuti irama putaran mesin. Yang keempat ada water pump. Water pump adalah pompa air sistem pendingin pada mobil. Fungsinya adalah memompa air pada saluran sistem pendingin mesin agar bisa berputar dan bersirkulasi ke seluruh saluran pendinginan mulai dari radiator mesin hingga kembali ke radiator. Yang kelima, hose radiator. Bagian dari sistem pendinginan mesin ini kerap pula disebut dengan selang radiator. Terbuat dari bahan karet yang didesain khusus, hose radiator mampu menahan tekanan air bersuhu panas di dalam mesin. Selang radiator ini pun berfungsi sebagai sambungan antara mesin dengan radiator agar air dapat bersirkulasi dan didinginkan dengan lebih baik. Yang keenam, motor fan radiator. Komponen dalam sistem pendingin satu ini berupa motor elektrik yang dipasangkan bersamaan dengan kipas radiator. Motor fan radiator hanya bisa ditemukan pada mobil dengan sistem injeksi elektronik karena komponen ini harus dikontrol secara otomatis oleh ECU. Ketika ECU mendapat informasi suhu mesin panas, maka motor fan berputar demi mendinginkan air di radiator. Yang ketujuh itu fan radiator. Sesuai namanya, fan radiator adalah kipas yang bertugas menggerakkan angin agar dapat mendinginkan air di dalam radiator. Kipas ini dipasangkan pada motor radiator maupun bagian pulai. Jika dipasang dengan motor, maka kipas digerakkan otomatis oleh komputer mesin. Namun jika dipasang pada pulai, maka kipas digerakkan oleh mesin yang dihubungkan dengan tali kipas. Yang ke-8 itu water jacket. Komponen sistem pendingin pada mobil yang berikutnya adalah water jacket yang berupa rongga-rongga di dalam silinder blok mesin dan silinder head. Fungsi water jacket adalah sebagai tempat berkumpulnya air dingin dari radiator yang akan digunakan untuk menyerap panas hasil pembakaran. Tips merawat sistem pendingin mobil agar mesin tetap dingin dan stabil. Yang pertama itu periksa kondisi coolant air pendingin. Coolant atau air pendingin adalah cairan khusus yang berfungsi untuk menyerap panas dan mengontrol suhu mesin. Pastikan tingkat coolant selalu berada di level yang tepat sesuai dengan marka pada tangki coolant. Periksa juga kondisi coolant secara visual untuk memastikan tidak ada kontaminan seperti kotoran atau karat. Jika perlu, lakukan pergantian coolant sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Yang kedua itu periksa termostat. Termostat adalah komponen yang berfungsi mengatur aliran coolant ke radiator. Pastikan termostat berfungsi dengan baik dan tidak mengalami masalah, seperti terjebak dalam posisi terbuka atau tertutup. Termostat yang rusak dapat menyebabkan mesin mengalami masalah dan mempengaruhi kinerja sistem pendingin. Yang keempat itu perhatikan kebersihan sistem pendingin. Pastikan radiator tidak bocor dan tidak ada sumbatan. Pastikan seluruh sistem pendingin mobil tetap bersih dari kotoran dan korosi. Sistem yang kotor dapat menyebabkan penumpukan yang mengganggu aliran coolant dan menyebabkan overheating. Lakukan pembersihan secara berkala, termasuk pipa-pipa dan saluran yang terhubung dengan sistem pendingin. Yang kelima itu jaga kondisi karet selang pendingin. Selang pendingin yang aus atau retak dapat menyebabkan kebocoran dan menyebabkan sistem
pendingin kehilangan tekanan. Periksa kondisi karet selang secara rutin dan ganti jika diperlukan. Pastikan juga semua klip dan pengait selang terpasang dengan baik dan tidak kendor. Yang keenam itu rutin lakukan servis. Lakukan servis rutin pada sistem pendingin sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh pabrikan mobil. Servis akan mencakup pemeriksaan menyeluruh, pembersihan, dan pergantian komponen yang perlu sehingga sistem pendingin tetap berfungsi secara optimal. Yang ketujuh, hindari overloading dan pengereman yang berlebihan. Mengemudi dengan mengangkut beban berlebihan atau melakukan pengereman yang berlebihan dapat menyebabkan mesin bekerja keras dan meningkatkan suhu mesin. Hindari kondisi-kondisi seperti ini untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Kesimpulannya, sistem pendingin pada sepeda motor atau mobil penting untuk mengatur suhu mesin. Sistem pendingin cair pada sepeda motor, mobil efektif mengendalikan suhu mesin lebih besar. Sistem pendingin udara pada sepeda motor atau mobil sederhana dan efisien untuk mengatur suhu mesin yang lebih kecil. Perawatan sistem pendingin penting dilakukan untuk menjaga performa mesin sepeda sehingga pilihlah sistem pendingin yang sesuai dengan kebutuhan mesin. Biasanya sistem pendingin itu sudah diatur dari pabrik pembuatan kendaraan, jadi sepertinya sudah diperhitungkan yang mana yang cocok untuk kendaraan tersebut. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dan penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.